Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indro Oktaviani. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 bidang studi manajemen perkantoran di Universitas 11 Maret. Berikut ini saya akan menampilkan video praktik PPL saya dalam menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Mantap. Oke, mantap. Nah, sudah sarapan ya? Sudah. Oke, alhamdulillah. Nah, hari ini kita masih akan belajar tentang dasar MPLB ya anak-anak. Kita masih akan membahas tentang elemen kedua. Namun sebelum itu, saya akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Yang disebut namanya silahkan bilang hadir ya. Afni, Airin, Alia, Arnisa, Aziza, Kalista, Devina, Destria, Erika, Febrianti, Fitria, sakit, oke. Ginasti, Hanifah, Indrani, Kaila, Keiza, Kirana, Melandri, Mirna, Nadira, Najla, Neng Putri, Kifani, kemudian ada Rainata, Ririn, sakit, oke. Salsa, Saskia, Selintan, Sylvia, Siti Najla, Syafa, Syafina, Tia, Tiara, Wina, dan Zakira. Oke, terima kasih ya. Nah, hari ini kita masih akan belajar tentang elemen kedua. Tentang apa sih elemen kedua itu? Elemen kedua itu tentang perkembangan penerapan teknologi dan isu-isu dalam manajemen perkantoran dan bisnis ya. Nah, apa cara pembelajarannya? Jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, capaian pembelajarannya adalah pada fase E, kalian mampu menjelaskan perkembangan manajemen perkantoran modern, otomatisasi kantor, perkembangan evolusi industri 4.0 di bidang MPLB, eko budaya kerja, dan juga eco green. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan proyek tadi yaitu kalian dapat menerangkan manfaat eco green atau ramah lingkungan disertai dengan pemberian contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam lagi, tanya nih, siapa yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa? Oke, Nadira. Oke, bagus sekali budaya kerja ya. Nah, pertanyaan kedua itu apa sih budaya kerja? Oke, Ginasti. Oke, terima kasih Ginasti, bagus sekali jawabannya. Lalu pertanyaan ketiga adalah apa itu contoh budaya kerja? Ya, Anissa. Oke, terima kasih Anissa. Nah,
Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas 4 subbab materi, yaitu ada tentang perubahan paradigma manfaat, kemudian ada otomatisasi kantor, ada revolusi industri 4.0, ada budaya kerja, dan sekarang kita akan masuk ke eco-green. Nah, anak-anak, hari ini kita ada 2 submateri yang akan dibahas, yaitu tentang pengertian eco-green dan juga tentang penerapan eco-green. Nah, pertanyaannya, menurut kalian, usaha apa yang bisa saya lakukan untuk menjaga lingkungan? Ya, Devina. Oke, betul. Jangan membuang sampah sembarangan ya. Itu merupakan salah satu usaha kecil yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita. Nah, di sini ada video. Silakan kalian simak videonya tentang apa ya. Kemudian nanti kalian kasih komentar. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampahnya datang dari laut, kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta. Nah, kalau sampah itu datangnya dari Jakarta, kemungkinan besar sampah itu sampah kita. Oh man, it's freaking strong. That's plastic. Indonesia saat ini menyandang gelar sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya. Sering banget ketemu sachet yang tahun 80-an. Nah, itu mungkin Indomie yang kita makan waktu kita masih SD nyampe ke sini gitu. Donald Trump, jangan buang sampah ke Indonesia. Indonesia bukan tempat sampahnya Amerika. Sampah plastik ini sulit untuk diolah, Pak. Dan untuk ini harus dicuci, dipelet, itu butuh air yang banyak, dibuang ke sungai dan juga dibakar. Nah, itu bahan kimia keluar. Masyarakat ini tidak tahu bahwa membakar plastik itu akan menghasilkan racun dan bersifat pemicu kanker. Apa mikroplastik di bandeng ini menunjukkan Bisa saja terkontaminasi ya. Kontaminasi mikroplastik. Mikroplastik. Berarti yang pink ini kemungkinan ada di saluran pencernaan saya juga kan? Produksi makanan itu bukan dari darat base-nya lebih banyak, tapi dari laut. Nah, kita nanti kalau 2050 lebih banyak plastik, kita mau makan plastik. Anak-anak, setelah menonton video tadi, kira-kira apa yang bisa kita amati dari video yang saya sudah tampilkan tadi? Ya, Erika. Ya, betul banget. Jadi, anak-anak, kalau kita sering-sering menggunakan plastik ya, kemudian plastiknya kita buang sembarangan, maka itu akan mencemari lingkungan kita, terutama lautan ya, apalagi kalau dibuangnya misalkan ke laut kayak gitu. Terima kasih Erika ya. Nah, di sini ada pengertian tentang eco-green. Oke, eco-green adalah sebuah gerakan berkelanjutan yang menciptakan terciptanya produk dari bahan baku yang ramah lingkungan dan penggunaan energi serta sumber daya yang efektif dan efisien. Yang kedua, eco-green adalah aktivitas yang tidak merusak lingkungan, melainkan menjaga dan melestarikan tempat di mana umat manusia melangsungkan kehidupannya. Jadi salah lain, eco-green itu usaha kita untuk menjaga lingkungan ya. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Apa sih yang dihasilkan dari pekerjaan kantor? Jadi apa limbah yang dihasilkan dari pekerjaan kantor? Oke, Wina. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat ke semua. Ya, terima kasih Wina ya. Jadi contoh pekerjaan kantor itu limbahnya adalah kertas, alat tulis, kemudian apalagi tadi Wina? Apa? Ya, baterai seperti itu. Nah, kita sorti kertas ya. Makanya sekarang itu kita mengurangi kertas, artinya paperless. Jadi kalau ngirim laporan itu tidak di print, tapi cukup dikirim email atau disimpan di Google Drive. Buat apa fungsinya? Ya untuk menjaga agar tidak
terjadi penumpukan limbah yang datang dari kegiatan kantor, seperti itu ya. Nah, di sini ada penerapan eco-green di tempat kerja. Oke, di sini ya. Penerapan eco-green. Salah satu upaya untuk penerapan prinsip eco-green adalah dengan penerapan gaya hidup zero waste. Pernah dengar kata zero waste? Belum? Nah, misalkan siapa di sini yang sering bawa botol minuman dari rumah? Cung. Nah, oke. Siapa yang sering bawa bekal makanan dari rumah? Oke. Nah, itu tuh merupakan salah satu dari zero waste. Kenapa? Karena misalkan kita sudah tidak membeli minuman dari plastik. Jadi biasanya dari kemasan ya. Kemudian kita tidak jajan di luar tapi bawa bekal. Itu merupakan salah satu penerapan zero waste. Jadi zero waste itu kegiatan yang ini nih artinya. Filosofi yang dijadikan sebagai gaya hidup demi mendorong siklus hidup sumber daya sehingga produk-produk bisa digunakan kembali. Ataupun zero waste itu adalah kegiatan menolak, mengurangi, menggunakan kembali, daur ulang sama membusukkan. Misalkan kalian, saya menolak sampah plastik. Berarti mulai dari bawa minuman sendiri, bawa bekal sendiri, kayak gitu. Kemudian saya menolak sampah plastik. Berarti contohnya bisa dengan daur ulang. Misalkan kan sering kalian pernah nggak lihat tas dari bungkus kopi gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu dari zero waste kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada penerapan eco-green di tempat kerja. Ada 5 ya. Yang pertama, mengurangi penggunaan kertas. Itu ya tadi benar ya, seperti yang disebut Nadira. Kemudian yang kedua, cabut kabel listrik saat tidak digunakan. Nah, misalkan kalian ngecas handphone di rumah atau di tempat kerja, perasa sudah selesai, itu cabut. Jangan sampai diam aja gitu ya, di stop kontaknya. Yang ketiga, membeli sesuatu dalam jumlah besar. Nah, kenapa dalam jumlah besar? Supaya mengurangi penggunaan sampah kemasannya gitu. Yang keempat, menggunakan peralatan dan makan minuman sendiri. Kayak tadi ya, contoh bawa bekal dari rumah, bawa minum dari rumah, itu contohnya. Yang kelima, nah ini memisahkan sampah organik dan anorganik gitu. Oke, di sini ada 9 tips zero waste di tempat kerja. Misalnya ya, contohnya itu yang pertama, gunakan peralatan kantor yang dapat didaur ulang. Misalkan kalian mau ngeprint nih, nanti kalau ngeprint misalkan kalau mau uji coba dulu ya, misalkan depannya di print. Kalau mau uji coba lagi, jangan ambil kertas baru, tapi ininya yang di print. Jadi uji coba, ngeliat oh ini udah oke nih, baru kita ambil kertas yang baru gitu. Kemudian tadi tips selanjutnya adalah matikan listrik saat tidak digunakan. Nah, misalkan habis ke toilet, kalau sudah selesai, matikan lampunya gitu. Ada lagi apa? Bijak dalam menggunakan tisu toilet. Nah, di sini ya, kalau misalkan kalian tisu toilet yang digulung gitu ya, yang banyak, kemudian lap-lap apa, tapi gunakan secukupnya kayak gitu. Dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti semua ya tentang konsep eco-green? Oke. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat proyek kelompok. Jadi proyek kelompoknya kalian bisa akses di LMS ya, atau di link udah saya sediakan juga. Di situ ada langkah-langkah dalam mengerjakan tugas yang akan saya berikan hari ini. Jadi nanti kalian akan dibagi ke dalam 6 kelompok, ya, akan dibagi ke dalam 6 kelompok. Kelompoknya yang mana? Kelompoknya yang sebelumnya, yang 6 itu ya. Jadi kemudian kalian akan dibagi ke dalam beberapa gedung. Tugasnya adalah menganalisis penerapan eco-green di masing-masing gedung. Kalian lihat tuh, gimana sih penerapan eco-green di gedung A, di gedung B, di gedung C kayak gitu ya. Misalkan, oh ini sampahnya belum dipisahin, berarti tulis. Oh ini masih banyak siswa yang beli pakai kresek ya, berarti tulis. Oh banyak siswa yang nggak bawa bekal makanan, berarti ditulis. Jelasin penerapan eco-green di masing-masing gedung. Sampai situ, ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Oke. Nanti gedung A itu kelompok 1. Jadi gedung A itu yang di depan UKS, yang di UKS yang ada ke sini.
Gedung B itu yang di sebelah sini. Gedung C nanti yang dari toilet ke sana. Kemudian gedung F atau kelompok 4 itu nanti yang ada ke sini. Kemudian yang gedung 5 itu yang dari sebelum inkubator bisnis ke sana ke belakang sampai lorong. Kelompok 5. Nah, kelompok 6 itu dari inkubator bisnis ke depan hasil analisisnya. Bisa dipahami? Oke, kalau gitu silakan kalian duduk berkelompok dulu ya sebelum saya membagikan LKPD-nya. Silakan duduk berkelompok 6 orang. Boleh di sini kelompok 1, kelompok 2 di belakangnya, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Kelompok 5. Kelompok 6. Untuk instruksinya bisa kalian akses di link ini atau di LMS ya. Saya akan bacakan dulu instruksinya. Ada capaian pembelajaran, kemudian ada petunjuk umum. Jadi petunjuk umumnya ya, kalian diminta menganalisis penerapan ekogreen tempat kerja. Kemudian ada petunjuk kerjanya. Ada petunjuk kerjanya yaitu 1. Perhatikan dan amati lingkungan di sekolah kamu. Kemudian bagaimana lingkungan tersebut menerapkan konsep ekogreen dengan gaya hidup zero waste. Dan jangan lupa mendokumentasikan kegiatan kelompoknya. Jadi ketika kalian diskusi, silakan difoto atau di video gitu ya oleh ketua kelompoknya. Nanti ketua kelompok ya, masing-masing ketua kelompok silakan mencatat keaktifan dari tiap-tiap anggotanya. Jadi misalnya kalau nggak aktif, tulis. Kalau semuanya aktif, berarti silakan tulis juga. Jadi pesaing ini yang aktif siapa, yang ikut kerja siapa, yang nggak ikut kerja siapa, gitu ya. Jadi nanti tugasnya silakan difoto atau di video dan ditulis yang aktif dan tidak aktifnya oleh ketua kelas. Nanti alat bahannya berarti masing-masing bawa handphone, kemudian ada LKPD di situ, LKPD-nya ditulis tangan. Setelah itu nanti kalian kembali lagi ke sini dalam waktu 30 menit. Jadi 30 menit kita berkumpul lagi di sini. Nah, selama kalian diskusi di sana, nanti saya akan monitor juga. Saya akan monitor secara random, misalkan kelompok 1 nanti saya amati mana yang kelompok benar-benar kerja, mana yang enggak, kayak gitu. Sampai itu ditanyakan? Enggak ada ya? Oke, berarti silahkan kalian mulai untuk keluar dari lab ini menuju ke tempat observasinya masing-masing. Boleh, silakan dari kelompok 1 dulu, berurutan gitu.
gimana tadi, sudah observasinya? Sudah selesai? Oke. Nah, karena waktunya sudah habis, jadi untuk presentasinya itu dilakukan di pertemuan berikutnya ya. Oke ya, jadi kalian bisa mempelajari kembali tentang apa yang sudah ditulis oleh kelompok kalian di LKPD buat presentasi ke depan. Sebelum kita akhiri pembelajaran, kita akan menyimpulkan bersama-sama tentang materi hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Ya, Indrani. Untuk hari ini kita sudah belajar tentang ekonomi, penerapan ekonomi dan yang menerapkan. Oke, terima kasih Indrani. Tepuk tangan untuk Indrani. Nah, jadi saya ulangi lagi, minggu depan kita akan presentasi, tiap kelompok presentasi ya. Belum selesai pembelajaran, ini ada evaluasi dulu, ada quiz. Linknya sudah saya share di LMS. Atau bisa juga kalian ketik linknya di HP masing-masing. Maka silakan dikerjakan sekarang. Saya kasih waktu sekitar 5 menit ya. Boleh langsung dikerjain. Oke, anak-anak sudah mengerjakan semuanya? Oke, terima kasih ya. Nanti nilai tersebut akan saya masukkan ke ulangan harian kalian, oke? Nanti nilainya minggu depan. Hari ini pembelajarannya sudah selesai. Terima kasih atas perhatian dari kelas 10 MPLB 2. Sebagai penutup, kita membaca doa bersama-sama. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.